Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Taviani dari jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian, Perikanan, dan Biologi. Merupakan salah satu jurusan dari Universitas Bangka Belitung. Baiklah, di sini saya akan memaparkan hasil wawancara kami mengenai praktikum fisiologi pasca panen yang berjudul permasalahan pasca panen di tingkat petani dan pedagang. Pada pasca panen terdapat berbagai permasalahan, terutama pada tingkat petani, yaitu permasalahan susut bobot atau berkurangnya kualitas dan kuantitas pada tanaman, baik tanaman buah-bahan maupun sayuran. Menurut Sularjo 2014, pasca panen adalah tahap terakhir dari panen yang merupakan pasca panen dan menghasilkan bahan dari pertanian, baik berupa hewani maupun nabati yang dihasilkan dari penangkapan, pemetikan, dan lain-lainnya. Contoh produk pasca panen antara lain yaitu tanaman pangan, tanaman hortikultura, atau sayuran dan buah-buahan. Pada proses pasca panen dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya permasalahan. Salah satunya karena cara pengapakan yang tidak sempurna. Kedua, cara pemanenan yang menyebabkan kondisi tanaman, sayuran maupun buah-buahan menjadi memar, rusak, bahkan dapat terserang jamur. Yang ketiga yaitu karena temperatur yang rendah ataupun tinggi. Menurut Mato et al. 2019. Maka daripada itu perlu dilakukan proses penanganan pasca panen agar menurunkan susut bobot, penurunan kualitas dan kuantitas, dan lain-lainnya. Kemudian kami melakukan wawancara kepada salah satu petani yang ada di Balon Ijuk, yaitu Pak Subama yang merupakan petani kangkung, dan Ibu Zami yang merupakan pedagang sayuran yang berada di Pasar Kerabut, Pangkal Pinang. Setelah melakukan wawancara dari pedagang maupun petani, mungkin didapatkan beberapa permasalahan pada produk pasca panen. Salah satunya pada yang Pak Subama merupakan petani kangkung, mungkin tidak terlalu banyak permasalahan yang didapatkan karena proses pemanenan kangkung dilakukan pada sore hari yang langsung dijual pada pengepul menggunakan motor langsung pengangkutannya, tetapi tidak menggunakan entah itu karung ataupun wadah lainnya untuk pengemasan pada kangkung tersebut, sehingga hanya menggunakan tali saja untuk mengikatkan pada motor yang akan membuat kangkung terpapar langsung pada sinar matahari, juga angin langsung yang akan menyebabkan kontaminasi pada debu. Hal itu akan menyebabkan tingkat proses transpirasi pada tanaman akan meningkat, sehingga akan menyebabkan tanaman seperti menjadi layu. Sedangkan pada pedagang sayuran yang bernama Bu Zami, permasalahan yang didapatkan yaitu sayuran yang mudah layu karena mungkin sayuran juga memiliki kadar air yang tinggi, akan memiliki daya simpan yang rendah. Maka sebaliknya, kandungan air yang pada tanaman yang rendah akan menyebabkan daya simpan yang lama. Seperti sayuran kan kita ketahui memiliki kadar air yang tinggi, sehingga mungkin daya simpannya juga tidak terlalu lama. Permasalahan lainnya yaitu pada masalah penyimpanan, karena beberapa sayuran yang tidak habis, pedagang akan menyimpannya seperti pada kardus, karung, sehingga dari dampak masalah penyimpanan ini akan membuat terjadinya susut bobot karena penyimpanan atau wadah penyimpanan yang kurang baik, sehingga akan membuat masa simpan yang pendek, juga menurunkan kualitas dari sayuran tersebut. Beberapa sayuran juga mengalami kelayuan karena terjadinya cuaca yang panas seperti sekarang ini,
sehingga Bu Zami melakukan solusi, yaitu dengan merendam bagian akar dari contohnya tanaman kangkung agar dapat membuat tanaman tersebut terlihat segar, juga untuk menjaga kualitas dan mutu dari tanaman tersebut. Jika pada contohnya pada timun, dapat dilakukan penyimpanan pada seperti lemari es untuk menjaga kesegarannya. Salah satu solusi alternatif dari permasalahan pasca panen yaitu pada proses pengemasan. Karena pada proses pengemasan akan melindungi produk yang ada di dalamnya, seperti pada buah dan sayuran. Menurut Syarif 2013, pengemasan menggunakan vakum di dalam plastik dikenal efektif karena menggunakan alternatif tersebut dapat melindungi produk yang ada di dalamnya, baik dari pertukaran gas maupun air. Akan melindungi dari masuknya serangga yang akan menyebabkan seperti pertumbuhannya jamur ataupun pembusukan pada tanaman, sayuran maupun buah-buahan tersebut. Tempat penyimpanan yang efektif yaitu pada lemari es dengan suhu yang rendah sesuai dengan suhu yang diperlukan oleh tanaman tersebut, karena untuk menjaga dan mempertahankan kesegaran dan juga kualitas, mutu, dan kuantitas dari tanaman, sayuran maupun buah-buahan tersebut. Menurut Santoso 2010, untuk menjaga mutu produk, kualitas, dan kuantitas kesegaran pada tanaman, sayuran, dan buah-buahan, maka perlu diperhatikan pada proses pengemasan, pengangkutan, dan juga penyimpanan. Mungkin sekian penuturan dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan juga mungkin di akhir video ini saya akan menampilkan proses publikasi dari petani dan juga pedagang yang kami wawancarai. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan.